Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syarifah Jengkartika dari Prodi Pendidikan Geografi. Di sini saya akan mereview buku sebagai jawaban dari UTS Pendidikan Agama Islam. Baik, di sini buku yang saya review adalah buku yang berjudul Islam Tradisional yang Terus Bergerak, karya Kiai Haji Hussein Muhammad. Ya, ini adalah bukunya. Di sini saya akan menjelaskan tentang isi dari buku tersebut. Jadi dari pendahuluan itu disebutkan bahwa di abad ke-19 itu dunia Islam terjadi pembaruan pola pikir, strategi perjuangan, dan pemahaman keagamaan yang mencoba menjawab tentang zaman. Jadi di buku ini itu ada pemikiran-pemikiran yang muncul oleh orang-orang yang disebut sebagai mujahid atau orang yang memperbaharui pemahaman agama. Lalu dalam buku ini akan saya analisis yaitu tentang gagasan-gagasan pembaruan yang muncul mulai dari abad ke-19 dan berkembang hingga kondisi awal abad ke-20. Yang dapat dikatakan bahwa kesadaran untuk mewujudkan pemikiran yang masih abstrak tersebut makan membentuk suatu usaha yang konkret. Baik, jadi beberapa penjelasan dari gagasan yang ada dalam buku tersebut dijelaskan bahwa konsep yang membutuhkan semangat kesadaran dalam penetrasi pemikiran dari luar wilayah Indonesia. Jadi di buku tersebut, menurut Zayed Hussein Nasar, dalam teorinya mengenai penggerak dunia Islam, ia membagi 4 kelompok penggerak dalam dunia Islam, yaitu fundamentalis, moderius, tradisional, dan mahadis. Jadi menurut beliau, kelompok-kelompok ini muncul sebagai rezeki terhadap kekuatan non-Islam. Terhadap kekuatan tersebut, jadi terjadi ceritanya itu ada setelah Perang Dunia II, selama beberapa waktu, Islam adalah agama yang tidak diperhitungkan oleh dunia di luarnya. Hal ini memicu reaksi-reaksi terhadap pelaku dunia barat. Jadi menurut analisis saya dari buku tersebut, maka ada menurut aliran yang cocok untuk Indonesia itu adalah tentang Islam tradisional. Jadi kata tradisional sendiri itu berasal dari bahasa Inggris yaitu tradition yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia artinya tradisi. Sedangkan kata tradisi jika dalam kamus bahasa Indonesia itu jelaskan sebagai segala sesuatu seperti adat, kepercayaan, kebiasaan, dan ajaran yang turun-temurun dari leluhur. Sedangkan dalam bahasa Arab, kata tradisi adalah salah satu makna dari kata sunnah. Sunnah ini artinya norma, aturan, dan kebiasaan. Gerakan Jadi, mengapa saya mengatakan Islam yang cocok di Indonesia adalah Islam modern? Karena dalam gerakan Islam um, karena dalam gerakan Islam tradisional adalah gerakan yang membangkitkan tradisi Islam sebagai suatu realitas spiritual di tengah modernisasi. Jadi aktivitas yang dilakukan kelompok ini bukan lagi pada tatanan pertemuan politis, melainkan hati dan pemikiran individu. Gagasan mengenai perubahan bukan merupakan gagasan dari luar yang ingin merubah dunia, namun tidak mengubah manusia itu sendiri. Jadi gambaran dari Islam tradisional sendiri ini dapat dipahami melalui jalan pikirannya terhadap berbagai bidang dalam Islam. Sebagai contoh, Islam tradisional ini menerima Al-Quran sebagai perkataan Tuhan dalam bentuk isi secara utuh dan sebagai bentuk penerjemah perkataan abadi. Tuhan yang memulai waktu, Islam tradisional melindungi syariah seutuhnya sebagai ketentuan hukum. Dan Islam tradisional ini menganggap Sufisme sebagai sebuah dimensi terdalam dan titik kebangkitan Islam. Aktivitas dari Islam tradisional dapat dijumpai dari berbagai negara. Ada di India, kelompok Muslim tradisional menentukan kaum modernisasi dan nasionalisme dalam bidang politik. Jadi karakteristik dari Islam tradisional ini
dijelaskan dalam buku ini, yaitu pada pergerakannya muncul berbagai aspek kebatinan yang berhubungan dengan sufisme dan berkesinambungan pada poin pendidikan tradisional pada masa kontemporer. Sebagai contoh gerakan Islam tradisional di Indonesia itu ada, ya seperti yang kita tahu, ada Nadatul Ulama. Jadi Nadatul Ulama ini dipandang sebagai pelembagaan tradisi keagamaan yang sudah mengakar di wilayah Jawa. Culture masyarakat Jawa sebagai tempat kelahiran Nadatul Ulama juga memberikan banyak pengaruh pada karakteristik tradisional tradisional Islam di Indonesia. Karena peleburan antara tradisi lokal dengan praktik keagamaan adalah salah satu karakteristik yang menjadi ciri khas masyarakat NU. Maka pada masa pembentukan awal NU adalah sebuah organisasi sosial keagamaan yang mengumpulkan ulama dari berbagai daerah untuk melawan kolonialisme. Namun pada perjalanannya NU memasuki ranah politik dan bergabung dengan Masyumi. Itu hanya cuplikan saja. Dan aspek tradisi pada keagamaan yang dipegang oleh NU akhirnya melahirkan sikap yang berciri khas seperti organisasi NU. Sikap tersebut diantaranya adalah sikap tengah yang berintikan tentang prinsip hidup, yang menjunjung tinggi keharusan berlaku adil dan lurus di tengah kehidupan bersama. Dalam memandang dunia, NU ini juga menjadikan tasawuf sebagai salah satu ajaran yang bersatu dengan konsep keagamaannya. Tasawuf adalah pedoman bagi adanya perilaku berakhlak, bentuk perilaku di antara yang di dalamnya terdapat zikir berulang. Baik, mungkin sekian dari review buku dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Jadi kesimpulannya, di sini saya menemukan pendapat bahwa Islam yang cocok di Indonesia adalah Islam tradisional. Sebagai contohnya itu ada Nadatul Ulama. Baik, terima kasih banyak. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.